Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, sebagian masyarakat masih merasa takut dengan peristiwa kematian-kematian yang terjadi secara tidak wajar. Misalnya orang yang bunuh diri atau sebab lainnya. Karena orang yang mati secara tidak wajar, arwahnya akan gentayangan. Apakah arwah penasaran atau gentayangan ini mungkin terjadi? Syariat Islam tidak mengenal istilah arwah gentayangan. Karena roh orang yang baik atau yang jahat ketika dicabut dari jasadnya, keduanya telah kembali ke tempat yang telah disediakan Allah. Mereka telah pindah alam, dari alam dunia ke alam barzah. Roh orang-orang yang saleh disediakan tempat terpisah dari roh orang-orang jahat. Sebagaimana yang termaktub dalam Sahih Muslim tentang tempat kembalinya roh mukmin dan kafir. Dalam riwayat ini disebutkan nama kedua tempat kembalinya yaitu akhirul ajal. Tetapi Qadhi Iyad menjelaskan bahwa kedua kata itu berbeda arti. Roh orang mukmin akan kembali ke alam malaul alah atau illiyin, tempat yang paling tinggi. Sementara roh orang kafir kembali ke sijjin atau tempat yang paling bawah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang menyebut sijjin sebagai tempat kembali roh orang kafir. Jadi, tidak ada roh gentayangan dalam kajian Islam. Kalau begitu, siapa yang menampakkan diri dan menyerupai sosok orang yang telah meninggal dunia? Penampakan itu ada karena halusinasi orang yang melihat atau memang benar-benar penampakan yang dilakukan oleh jin. Memang jin mampu merubah dirinya dalam bentuk yang dikehendaki Allah sesuai dengan izinnya. Hanya saja mereka tidak bisa menyerupai sosok Rasulullah. Sesungguhnya setan bisa menyerupai siapapun, tapi ia tidak akan bisa menyerupaiku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada penampakan seperti sosok orang yang telah meninggal, itu bukan roh orang tersebut yang penasaran lalu gentayangan. Tapi itu ulah setan untuk menyesatkan manusia. Tampaknya misi setan dan berhasil, karena kenyataannya banyak masyarakat yang termakan oleh persepsi yang salah ini. Artinya tayangan tentang arwah penasaran dan gentayangan yang diyakini sebagai roh manusia masih gentayangan digemari banyak penonton. Kalau penampakan yang ada itu persis dengan orang yang telah meninggal, tindakan dan tutur katanya sama. Biasanya pelakunya adalah jin korin. Jin korin itulah pendamping yang mendampingi setiap orang semenjak dilahirkan, sehingga ia tahu betul akan kebiasaan dan kekhasan dari manusia yang didampinginya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang pun di antara kalian kecuali disertakan untuknya korin dari jin dan korin dari malaikat." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Perlu dipahami, roh adalah suatu yang ringan dan lembut, yang bergerak dan mengalir dalam tubuh sebagaimana air mengalir dalam tumbuhan atau api dalam sekam. Islam tidak mengenal reinkarnasi. Setiap jasad ada rohnya masing-masing yang akan bertanggung jawab atas perbuatannya selama di dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi alaqah selama itu juga, kemudian menjadi mudghah selama itu juga, kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh padanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Roh yang ditiupkan oleh malaikat ke dalam jasad adalah salah satu dari permasalahan gaib yang hakikatnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang roh, Allah memberinya jawaban. "Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 85. Tidak ada satupun ayat atau hadis yang menjelaskan bahwa roh yang telah keluar dari jasadnya bisa berubah wujud menjadi sosok jasad yang ditinggalkannya, apalagi merasuki jasad orang lain. Yang bisa merubah wujud atau menyerupai sesuatu atau sosok seseorang adalah malaikat dan jin. Dan roh yang ditiupkan ke jasad seseorang bukanlah malaikat atau jin, yang ketika telah lepas dari jasadnya bisa berubah wujud atau menampakkan diri. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, beberapa waktu lalu masyarakat Madura dihebohkan dengan lahirnya sapi yang tidak lazim hanya memiliki mata satu.
Memang anak sapi yang posisi matanya di atas mulut ini akhirnya tak bisa bertahan hidup karena tidak bisa menyusu pada ibunya. Namun begitu, meski proses kelahirannya terbilang normal seperti layaknya sapi lain, tapi bentuknya yang tak lazim masih menjadi perbincangan masyarakat. Bahkan tak sedikit yang mengaitkan dengan hal-hal mistis atau kutukan atau pertanda sesuatu. Apalagi kelahirannya yang terjadi pada malam Jumat semakin menguatkan anggapan masyarakat umum. Apakah memang fenomena tak lazim semacam ini terkait dengan anggapan masyarakat akan adanya kutukan, pertanda, atau sejenisnya? Dalam agama, kutukan itu memang ada, tapi lebih banyak terjadi pada umat-umat terdahulu. Misalnya pada masa jahiliyah, ada sepasang kekasih asal Yaman bernama Isaf dan Nail yang dikutuk Allah Subhanahu wa taala menjadi batu karena melakukan perbuatan zina di dalam Ka'bah. Inilah yang dituturkan Aisyah radhiyallahu anha. Kami dahulunya selalu mendengar kisah mengenai Isaf dan Nailah. Mereka berdua adalah laki-laki dan wanita dari suku Jurhum. Mereka berdua berzina di dalam Ka'bah. Maka Allah mengubah mereka berdua menjadi 2 buah batu. Kedua insan yang telah menodai Ka'bah ini dikutuk menjadi batu agar menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya bahwa tempat suci itu harus dihormati. Akan tetapi lama-kelamaan orang-orang Arab tak lagi menjadikannya pelajaran, tapi justru dijadikan berhala sesembahan mereka. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq, kedua patung itu kemudian diletakkan di dekat sumur Zam-Zam dan dijadikan tempat berkurban bagi kaum kafir Quraisy. Selain itu, kutukan juga terjadi pada bangsa Yahudi yang dikutuk Allah menjadi kera dan babi. Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 65. Dalam surah lain Allah juga berfirman, "Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 166. Banyak ulama menjelaskan bahwa mereka yang dikutuk itu memang betul-betul berubah menjadi seekor kera dan juga perilaku mereka seperti kera. Mengapa mereka dikutuk menjadi kera dan babi? Orang-orang Yahudi yang tinggal di pinggir pantai dan bekerja sebagai nelayan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari nafkah mencari ikan di hari Sabtu, hari yang dikhususkan Allah pada kaum Yahudi untuk beribadah. Hal itu terjadi karena mereka tak kuasa menahan hasratnya menangkap ikan yang sangat banyak di hari Sabtu. Allah Subhanahu wa taala memang menguji mereka dengan membuat ikan-ikan itu banyak berkumpul di pinggiran pantai pada hari Sabtu. Sementara di hari-hari lain ikan-ikan itu pergi. Karena tergoda dengan banyaknya ikan di hari yang terlarang itu, mereka pun melanggar larangan dan kesucian hari Sabtu sehingga mereka dikutuk menjadi kera dan babi. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, orang-orang yang dikutuk menjadi babi dan kera itu tak bertahan lama. Mereka kemudian mati setelah 3 hari. Wallahu alam. Dengan begitu, kutukan-kutukan yang terjadi pada sebuah masyarakat dan disebutkan dalam Al-Quran terjadi pada umat-umat terdahulu. Lalu bagaimana umat ini? Apakah kutukan itu masih berlaku pada umat Muhammad SAW? Sebagian ulama menjelaskan, kutukan pada umat terdahulu tidak akan terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW. Artinya kutukan hanya berlaku pada umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Namun sebagian ulama berpendapat sebaliknya, bahwa kutukan-kutukan kepada umat terdahulu mungkin juga terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW. Mengingat bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Beberapa hadis Nabi menegaskan kepada kita agar kita menghindari perbuatan-perbuatan yang membuat turunnya azab dan mendatangkan kehancuran sebagaimana umat-umat terdahulu. Nabi SAW bersabda, "Demi Allah, bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan terhadap kalian. Akan tetapi saya mengkhawatirkan bahwa dunia akan dihamparkan untuk kalian sebagaimana telah dihamparkan untuk umat-umat sebelum kalian. Kemudian kalian akan berlomba-lomba mendapatkannya sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mendapatkannya. Kemudian kalian pun dibinasakan oleh dunia itu sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah dibinasakan olehnya." Wallahu a'lam.